Selamat datang di pembelajaran mandiri mata kuliah promosi kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah promosi kesehatan. Yang pertama kita lakukan adalah tahap pengkajian. Tahapan pertama dalam perencanaan promosi kesehatan adalah pengkajian tentang apa yang dibutuhkan klien atau komunitas untuk menjadi sehat. Pengkajian keperawatan yaitu proses sistematis dari pengumpulan, verifikasi, dan komunikasi tentang data klien, baik individu maupun komunitas. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang bersumber dari data primer atau data yang didapatkan dari klien dan data sekunder, data yang didapatkan dari keluarga dan tenaga kesehatan, yang selanjutnya dianalisa sebagai dasar untuk diagnosa keperawatan. Pengkajian bertujuan untuk menetapkan dasar data tentang kebutuhan, masalah kesehatan, pengalaman yang terkait, praktik kesehatan, tujuan, nilai, dan gaya hidup yang dilakukan klien. Selanjutnya adalah tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan ini penting untuk memastikan bahwa promosi kesehatan yang akan dilakukan terfokus pada prioritas kerja yang sesuai dengan tujuan, yaitu memberikan layanan keperawatan terbaik pada klien meliputi individu, kelompok, maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pertama adalah pengkajian kebutuhan, penetapan tujuan yang akan dicapai, menentukan target, pemilihan metode atau strategi yang akan digunakan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan, langkah yang pertama adalah identifikasi kebutuhan dan prioritas. Identifikasi dapat dilihat dari catatan kasus untuk dapat mengidentifikasi topik yang bersifat umum. Yang kedua, menentukan tujuan dan target. Tujuan ini mengacu pada goal dengan meningkatkan kesehatan di beberapa area. Yang ketiga, identifikasi metode yang tepat dalam pencapaian tujuan. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan promosi kesehatan yang akan dicapai dan mampu memberikan refleks pada objek atau target yang dituju. Yang keempat adalah identifikasi sumber yang terkait. Sumber dapat berupa dana, keterampilan dan keahlian, bahan seperti selebaran, kebijakan yang menarik, fasilitas, dan pelayanan. Yang kelima, menyusun metode rencana evaluasi. Evaluasi harus berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang telah disusun sebelumnya. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan. Merupakan tindakan yang meliputi penulisan detail rencana pelaksanaan, seperti identifikasi topik, orang yang akan menyampaikan informasi, sumber yang akan digunakan, waktu hingga tahap rencana evaluasi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan. Merupakan tahap yang penting untuk selalu diperhatikan mengenai hal yang harus dan tidak harus dilakukan. Langkah yang ketiga adalah tahapan implementasi. Implementasi merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana. Terdapat beberapa petunjuk yang dapat membantu kita saat mengimplementasi rencana penyuluhan kesehatan. Yang pertama adalah waktu. Kesediaan perawat berdiskusi dengan klien tentang waktu belajar dapat mempermudah kedua belah pihak menentukan waktu belajar yang tepat. Yang kedua, kecepatan dari setiap sesi juga mempengaruhi proses belajar dan pelatihan. Perawat sebaiknya sensitif terhadap tanda-tanda apabila pembelajaran terlalu cepat atau terlalu lambat. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan yang nyaman dapat membuat semangat belajar klien meningkat. Yang keempat,
Perkembangan belajar dapat dibantu dengan adanya alat bantu belajar, seperti poster, leaflet, dan lain sebagainya. Yang kelima, klien akan lebih mudah memahami dan mengingat materi jika mereka berhasil menemukan substansi materi yang diberikan. Yang keenam, menjelaskan materi dengan kata dan kalimat yang mudah dipahami oleh klien. Yang ketujuh, ada sebuah kebaruan yang ditawarkan dalam materi yang disampaikan, sehingga klien dapat tertarik pada pembelajaran. Dan yang terakhir, petugas kesehatan menggunakan kalimat yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh klien. Langkah yang keempat adalah tahapan evaluasi. Evaluasi harus dilakukan agar kesalahan dan kekurangan dalam proses pendidikan kesehatan dapat diminimalisasi, bahkan ditiadakan. Pada tahap evaluasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, evaluasi belajar klien. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada klien tentang materi ataupun meminta klien menjelaskan materi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah evaluasi mengajar. Evaluasi mengajar bagi perawat merupakan tahap yang sangat penting karena digunakan untuk penilaian kemampuannya. Dan langkah yang terakhir adalah tahapan dokumentasi. Mendokumentasikan proses belajar mengajar dalam pendidikan kesehatan menjadi penting karena membuktikan legalitas suatu kegiatan dan menjadi bukti pencatatan. Selain itu, dokumentasi menjadi bukti bahwa perawat telah melakukan program kesehatan dan alat untuk berhubungan dan berkomunikasi dalam pelayanan kesehatan dengan profesi lain.